Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian dari HKBP Resort Surabaya pada hari ini, hari Selasa tanggal 17 Februari 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu yang kami terima di pagi hari yang indah ini. Kami sungguh bersyukur atas kesehatan dan sukacita, terlebih atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Bapa, berkatilah kami hari ini kemanapun kami melangkah. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami ingin terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami serta terang bagi jalan kami. Untuk itu Bapa, ajarlah kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 15. Kolose pasal 1 ayat 15. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Kembali saya bacakan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, jemaat di Kolose menghadapi ajaran sesat, ajaran palsu, di mana pusat daripada ajaran itu adalah merendahkan kehadiran Yesus Kristus. Artinya mereka mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah sama seperti malaikat, atau Yesus Kristus itu adalah salah satu dari beberapa malaikat, salah satu perantara, yaitu mereka menggabungkan ajaran filsafat Yunani dan juga mistisisme dan juga legalisme Yahudi. Artinya yang mau mereka tekankan bahwa Yesus itu tidak seperti Allah Bapa. Ya, Yesus Kristus itu adalah manusia. Jadi dia tidak seperti yang diperkirakan atau yang dipercayai atau yang diimani oleh orang-orang Kristen pada saat itu. Untuk menjawab keraguan-raguan itu atau untuk melawan ajaran sesat itulah Paulus menulis suratnya ke Kolose yang menerangkan bahwa Yesus Kristus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Artinya inilah jawaban daripada Paulus untuk melawan ajaran sesat yang marak di Kolose saat penulisan nas kita ini. Dia mengatakan bahwa artinya ia yang mau dikatakan lewat ia ini adalah Yesus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus itu adalah gambar Allah, ikon, menekankan bahwa Yesus adalah representasi sempurna dari Allah yang tidak terlihat. Artinya bagaimana Yesus itu, seperti itulah Tuhan Allah. Seperti itulah Tuhan Allah yang tidak bisa kita lihat. Kita secara mengetahui bahwa Allah Bapa itu adalah Allah pencipta bumi, langit beserta isinya. Kita tidak melihat Dia, yang tidak kelihatan kita akui. Nah, Paulus menekankan, menjawab keraguan-raguan daripada jemaat di Kolose bahwa Yesus itulah gambaran Allah yang tidak terlihat itu. Allah yang kita kenal sebagai Allah pencipta itu, Yesus itulah gambarannya. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, ini menghilangkan kecemasan kita, keraguan kita akibat ajaran-ajaran sesat, ajaran palsu. Ada saja kita bayangkan pada saat ini juga kadang kita mendengar bahwa Yesus itu adalah manusia biasa kok dipertuhankan seperti itu. Kenapa Anda mempertuhankan manusia gitu? Ada banyak dari kita orang Kristen, terlebih dari HKBP, yang betul-betul memikirkan ini dan bahkan yang bisa melemahkan stamina imannya. Ya, loh, kok iya ya bisa Tuhan Yesus Kristus
yang disebut Mesias kok bisa mati di kayu salib ya, dengan mati cara tragis seperti ini. Bisa saja ada beberapa dari antara kita yang betul-betul memikirkan demikian. Tetapi inilah jawaban Paulus untuk itu, dan memotivasi kita untuk lebih bertekad untuk mengikut Yesus di dalam kehidupan kita, bahwa apa yang terjadi dalam diri Yesus itu adalah sebuah kehendak Allah. Dan bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudari, dari segala yang diciptakan oleh Tuhan, yang paling sulung, yang paling tinggi daripada ciptaan itu adalah Yesus Kristus. Dan dari Dia dan untuk Dia. Artinya ini menghilangkan keraguan-raguan kita masing-masing, bahwa ketika dunia ini ada sebagian orang menganggap Yesus itu rendah, tetapi kita sebagai umat Kristen yang diselamatkan, yang ditebus oleh Allah Bapa melalui Yesus Kristus, kita harus menganggap Yesus itu tinggi. Dia adalah Raja yang Maha Kuasa, Raja yang Maha Pengasih, dan Bapak Ibu Saudara-saudari, yang terpenting daripada itu adalah Dialah penolong kita. Dialah penolong kita melalui Allah Bapa, anaknya yang tunggal, yang diberikannya untuk menyelamatkan kita dari dosa dan kematian. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan pernah ragukan kuasa atau kehadiran Yesus di dalam hidupmu. Yesus itu adalah yang Maha Kuasa, Dia adalah Allah yang hebat, dan terutama Dialah anak yang sulung Tuhan Allah Bapa kita, yang diberikannya untuk menyelamatkan kita dari dosa dan kematian. Ke depan Bapak Ibu Saudara-saudari, mari bersama-sama melawan ajaran mistisisme yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah sama tingginya, sama kedudukannya seperti malaikat dan nabi-nabi. Itu salah ya. Yesus itu adalah lebih tinggi daripada segalanya yang ada di dunia ini, yang diciptakan oleh Allah Bapa. Semoga kita dimampukan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mengikut Yesus di dalam kehidupan kita. Tirulah sifatnya. Ada banyak ajaran-ajaran Tuhan Yesus selama Dia melayani di dunia ini. Kita bisa mengetahui itu dari ajaran Alkitab, maka biarlah itu juga menjadi dorongan, motivasi bagi kita untuk tetap berdiam dan mempercayai Dia tanpa ragu-ragu sedikit pun, bahwa hidup kita ini ada. Sampai saat ini kita bisa berdiri, sampai saat ini kita bisa melewati segala situasi, itu semua dikarenakan oleh kebaikan dan kemurahan-Nya. Maka sembahlah Dia, percayailah Dia, ikutlah Dia di dalam hidupmu, karena Dia adalah satu-satunya anak yang sulung, anak yang tunggal dari Allah Bapa yang tidak kelihatan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini. Biarlah melalui firman-Mu hati kami semakin ditekatkan bahwa kami akan mengikut Engkau di dalam kehidupan kami. Kami tidak akan tergoda oleh ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran sesat yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah salah satu daripada nabi. Yesus itu adalah salah satu daripada malaikat-malaikat. Yang kami yakini mulai dari saat ini adalah Yesus itu adalah gambar Allah Bapa yang tidak kelihatan. Melalui Yesus Kristus kami melihat keagungan dan kemuliaan Bapa di dalam kehidupan kami dan bahkan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan. Berkatilah kami kemanapun kami melangkah pada satu hari ini, dan berkati setiap kegiatan dan aktivitas kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.